Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak saat semuanya yang dirahmati Allah, dimanapun antum berada saat ini, Ustaz berdoa semoga antum semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala penyakit, dan mudah-mudahan kita bisa melalui keadaan hari ini sehingga kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali di sekolah kita tercinta ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama Ustadz Zahirin SS, yang mana pada hari yang berbahagia ini Ustadz ingin bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama Nabi kita, anak-anak Ustaz? Iya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, tunjuk tangan. Ya, hebat. Yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan dengan cara bersalawat. Mari anak Ustaz, kita bersalawat bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di akhirat akan mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah di syurganya nanti bersama orang-orang yang kita cintai, bersama Nabi kita, yakninya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, atau tepatnya pada tanggal 12 April tahun 571 Masehi. Pada saat itu dinamakan dengan tahun gajah. Kenapa dinamakan dengan tahun gajah? Ternyata anak-anak Ustaz ada ceritanya tersendiri. 50 hari menjelang lahirnya Nabi kita, tersebutlah seorang raja yang bernama Abrahah hendak menghancurkan Ka'bah. Kenapa Raja Abrahah ini ingin menghancurkan Ka'bah? Penyebabnya adalah karena Raja Abrahah iri dengan Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang. Sebelum kisah Raja Abrahah menghancurkan Ka'bah, anak Ustaz, Abrahah sudah melakukan berbagai upaya bagaimana cara mengalahkan Ka'bah yang setiap saat ramai dikunjungi oleh orang-orang. Salah satu cara yang dibuat oleh Raja Abrahah adalah dia membangun sebuah gereja putih yang bernama Gereja Quraish, yang biaya pembangunannya sangat fantastis. Namun yang terjadi, anak Ustaz, ternyata tidak semua orang yang mau mengunjungi gereja tersebut. Dan dari hari ke hari Ka'bah selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang. Anak-anak Ustaz yang berbahagia, maka terjadilah penyerangan Ka'bah. Abrahah beserta bala tentaranya menyerang Ka'bah dengan gajah. Maka itulah yang disebut dengan tahun gajah.
Bermula dari penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha dengan pasukan bergajah. Ketika Abraha beserta pasukannya hendak memasuki kota Makkah, kemudian hendak mendekat kepada Ka'bah, bertemulah Raja Abraha dengan kakeknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu siapa nama kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tunjuk tangan. Ya, dengan keras. Abdul Muttalib. Abraha berkata kepada Abdul Muttalib, "Wahai Abdul Muttalib, kami ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau kalian menghalangi kami, maka kalian akan kami bunuh dan Ka'bah akan kami hancurkan. Tetapi kalau kalian tidak menghalangi kami, maka kalian selamat, Ka'bah hancur." Maka apa jawaban dari kakek Nabi kita ini? "Wahai Abraha, Ka'bah ini adalah milik Allah. Allah yang akan menjaga Ka'bah ini. Maka kalau seandainya engkau ingin menghancurkan Ka'bah ini, maka aku tidak ada daya dan upaya untuk menahanmu. Tapi ingat dan yakinlah, Allah pasti menjaga Ka'bahnya." Anak Ustaz, apa yang terjadi kemudian? Ketika Raja Abraha menghancurkan Ka'bah, maka Allah utus burung ababil untuk menyerang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Apa yang terjadi, anak Ustaz? Pasukan bergajah kalah. Mereka terbakar seperti daun yang dimakan oleh ulat. Anak Ustaz yang berbahagia, ini bukti bahwasanya tanda-tanda sebelum Rasulullah Muhammad SAW lahir ke muka bumi, Allah tunjukkan kepada kita semua kuasanya, bahwasanya ada seorang yang sangat berambisi ingin menghancurkan rumah Allah, Ka'bah, tempat kiblat kita. Maka Allah tunjukkan kuasanya dengan cara menghancurkannya dengan burung ababil. Anak Ustaz yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah, dan dari seorang ayah yang bernama Abdullah. Benar sekali, anak Ustaz memang hebat. Lahir pada malam itu ada beberapa tanda yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah lahir ke muka bumi, pada malam itu kota Makkah berada dalam keadaan damai, tenang, sunyi, dan ini tidak pernah dirasakan oleh masyarakat kota Makkah sebelumnya. Kemudian menjelang lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, ada api yang disembah oleh kaum Majusi di negeri Persia yang ribuan tahun tidak pernah padam. Menjelang lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, padam. Kemudian berhala-berhala yang diletakkan di sekeliling Ka'bah yang selama ini tidak pernah bisa dihancurkan, tiba-tiba hancur, tiba-tiba rontok. Anak Ustaz, ini terjadi bukan tanpa sebab. Ini adalah kuasa Allah. Kuasa Allah ditunjukkan lewat lahirnya Nabi Muhammad SAW, manusia termulia, Nabi kita tercinta, Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Ustaz yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Bayangkan, ketika masih di dalam perut ibunda beliau, ayahnya Abdullah wafat. Kemudian setelah 6 tahun, ibundanya Siti Aminah wafat. Kemudian tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Setelah itu kakeknya wafat. Akhirnya tinggal dengan pamannya Abu Talib. Namun kondisi pamannya miskin. Ustaz yang berbahagia, inilah yang menjadi penyebab Rasulullah sangat menyukai orang-orang yang menyantuni anak yatim, karena beliau sendiri adalah anak yatim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, ikuti ya, ana wa kafilul yatimi kahataini. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti 2 jari ini di akhirat. Anak Ustaz yang berbahagia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di tengah kaum-kaum jahiliyah. Dinamakan jahiliyah artinya bodoh, kaum yang bodoh. Kenapa dinamakan bodoh? Salah satu bukti kebodohan mereka adalah mereka sangat tidak menginginkan lahirnya anak perempuan. Bagi orang-orang jahiliyah ketika itu, anak perempuan adalah aib, malu, karena anak perempuan tidak bisa dibawa untuk berperang. Maka salah satu sahabat Rasulullah sebelum hijrah bernama Umar bin Khattab, ketika anaknya lahir disembunyikan oleh istrinya, sehingga Umar menganggap bahwa anaknya adalah laki-laki. Karena anak laki-laki bisa diajak untuk berperang, maka Umar melatih anaknya berpanah, berkuda, kemudian berperang. Namun suatu ketika Umar bin Khattab mengetahui bahwasanya anaknya bukanlah laki-laki, melainkan perempuan. Apa yang dilakukan oleh Umar, wahai anak Ustaz? Beliau menggali tanah berbentuk kuburan, kemudian beliau masukkan ke dalamnya kalung, gelang emas. Kemudian berkatalah sang Umar kepada anaknya, wahai anakku, apakah engkau suka kalung? Suka ayah. Apakah engkau suka gelang? Suka ayah. Itu di dalam sana, silakan diambil. Maka sang anak tadi mendekat ke lubang yang sudah digali oleh ayahnya. Ternyata di dalam lubang itu ada emas, ada kalung, ada gelang. Anaknya masuk ke dalam lubang itu, kemudian ayahnya mengubur anaknya hidup-hidup. Inilah jahiliyahnya orang-orang di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Nah, Ustaz yang dirahmati Allah, Muhammad disusukan oleh seorang ibu yang bernama Halimatus Sa'diyah. Negeri Arab memiliki tradisi, Ustaz, bahwasanya anak yang dilahirkan menyusu dengan orang lain,
Maka ibu susunya Nabi Muhammad SAW ketika itu adalah Halimatus Sa'diyah. Siapa namanya anak Ustaz? Halimatus Sa'diyah. Dalam perjalanan pulang ada sebuah riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad dibawa oleh ibunda Halimatus Sa'diyah di atas seekor onta mengikut satu kaum. Namun onta yang dikendarai oleh Halimatus Sa'diyah jalannya lambat sehingga ia tertinggal. Sampailah pada satu tempat onta sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Dan ketika itu Nabi Muhammad dalam keadaan tertidur. Tiba-tiba terbangun karena haus, menangis ketika matanya terbuka melihat ke langit. Maka apa yang terjadi? Sebuah keajaiban anak Ustaz. Di sisi onta mereka ada sebuah pohon yang sudah mati, tidak ada daun. Namun seketika itu juga daunnya tumbuh, kemudian buahnya tumbuh, jatuh di pangkuan ibunda Siti Halimah. Dan ibunda Siti Halimah yang saat itu juga sedang kelaparan dan kehausan memakan buah itu. Dan apa yang terjadi anak Ustaz? Ontanya juga memakan buah-buahan tersebut. Ontanya bisa sanggup berjalan dan melanjutkan perjalanan mereka sampai ke rumah ibundanya Siti Halimah. Anak Ustaz yang dimuliakan Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada anak kecil, sangat sayang kepada anak kecil, dan sangat hormat kepada orang yang lebih tua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yukir kabirana." Bukanlah golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan menghargai yang besar. Anak-anak saat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan sejarah lahirnya Rasulullah Muhammad SAW ini kita dapat mengambil hikmah bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW lahir pada tahun gajah, kemudian lahir dalam keadaan yatim, kemudian lahir di tengah kaum jahiliyah. Hanya ini saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah merahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.